Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berangkat meninggalkan rumah untuk menghadiri acara yang penuh berkah. Baru saja kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Baru saja kita mendengarkan kumandang salawat yang disampaikan untuk putri Nabi yang tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sekarang kita ingin melanjutkan perjalanan kita menembus ruang dan waktu kembali 100 tahun, 200 tahun, sampai 1419 tahun yang lalu. Kita sekarang berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, tidak jauh dari Marwah, pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir. Di rumah Khadijah kita menyaksikan 4 orang perempuan yang wajahnya bercahaya berkumpul mengelilingi Khadijah. Perempuan itu bukan penduduk Makkah. Mereka datang dari berbagai penggalan sejarah kemanusiaan. Kita melihat Sarah, istri Ibrahim alaihissalam. Kita melihat Asiyah binti Mazahim, istri saleh yang memilih kematian ketimbang mengorbankan keyakinannya. Kita melihat Maryam binti Imran, manusia suci yang kepadanya Allah mengantarkan makanan di mihrabnya, ibu dari Isa alaihissalam. Kita melihat Kulsum, saudara yang mengantarkan Musa, bayi Musa, ke sungai Nil. Tiba-tiba terbersit cahaya dari rumah Khadijah memenuhi seluruh rumah di Makkah, bersamaan dengan kelahiran bayi suci dari kandungan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 orang bidadari turun dari langit, masing-masing membawa tetampan dan cawan berisi air Al-Kautsar. Salah seorang perempuan surga itu memandikan Fatimah dengan air Al-Kautsar. Ia menyelimuti bayi yang indah itu dengan kain yang lebih putih dari susu, lebih semerbak dari kesturi. Senyuman suci tersungging pada bibirnya, dan tiba-tiba kita mendengar kalimah-kalimah suci keluar dari bibir yang mungil itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna abi Rasulullah sayyidul anbiya wa anna ba'li sayyidul awsiya wa wildi sadatul asbat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bapakku Rasulullah penghulu para nabi, dan suamiku Ali penghulu para penerima wasiat nabi, dan anak-anakku para penghulu keluarga suci. Bayi Fatimah mengucapkan salam kepada semua perempuan surga di sekitarnya. Mereka menyambutnya dengan tertawa ceria. Para penghuni surga dan penghuni langit saling menyampaikan kabar gembira atas kelahiran Fatimah Az-Zahra, perempuan suci, At-Tahirah, Al-Mardiyah, Az-Zakiyah, Al-Mubarakah, Al-Muhaddatsah. Dalam perjalanan sejarah kita dibawa ke lembah Abi Thalib. Di situ kita melihat Sayyidah Fatimah memegang tangan ibunya ketika seluruh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diboikot dan diasingkan ke tempat yang gersang. Fatimah yang kecil menyaksikan bagaimana ayahnya berpindah-pindah kemah setiap malam karena menghindari orang yang mau membunuhnya. Sekali lagi kita menyaksikan Fatimah yang kecil memegang tangan ayahnya dan berkata, "Aina ummi?" ketika ibunya Sayyidah Khadijah menghembuskan nafasnya yang terakhir seusai pemboikotan di Syekh Abi Thalib. Sekarang Fatimah berada di samping ayahnya yang tengah berjuang menegakkan kebenaran, yang tengah berjuang mendobrak satu tradisi penindasan. Fatimah yang kecil heran mengapa ayahnya yang baik harus menanggung segala penderitaan itu. Dan lihatlah sekarang kita menyaksikan Fatimah dengan langkah-langkahnya yang kecil menuju Baitullah. Ia menyaksikan ayah yang dicintainya ditimpa bangkai.
Sementara tertawaan orang bergemuruh di sekitarnya. Dengan tangan-tangannya yang kecil, Fatimah menyingkirkan kotoran dari tubuh ayahandanya yang tercinta. Dengan pandangan yang tajam, ia memandang musuh-musuh ayahnya. Peristiwa yang sama akan kita saksikan kembali dilakukan Fatimah pada waktu perang Uhud. Ia datang memeluk Rasulullah yang basah dengan darah. Ia bersihkan darah Rasulullah yang tidak henti-hentinya keluar. Kemudian ia membakar kainnya untuk menutup luka Nabi. Dengan penuh kasih sayang, Nabi yang mulia memeluk Fatimah dan memanggilnya Umma Abiha, wahai ibu dari ayahnya. Jika kita jelujuri sejarah kehidupan Fatimah, yang kita temukan adalah derita di atas penderitaan. Ada saat-saat bahagia yang dinikmati oleh keluarga Fatimah, yakni saat ketika ia menikah dengan manusia pilihan Tuhan, manusia yang disebutkan oleh Nabi sebagai penghulu para Ausia. Saat yang bahagia bagi Fatimah adalah saat ketika Rasulullah berada di sekitar sahabat-sahabatnya. Fatimah lalu datang menjenguknya. Rasulullah berdiri dan mencium tangan Fatimah. Satu perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya. Lalu Rasulullah bersabda, "Inna Fatimata bid'atu minni." Sesungguhnya Fatimah adalah belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat ridho Fatimah, dia membuat ridho aku. Perempuan yang pada waktu itu direndahkan dalam sebuah sistem jahiliyah, tiba-tiba diangkat Nabi ke tempat yang tinggi dengan personifikasi Fatimah, Sayyidul Anam, pemimpin seluruh alam semesta, yang kepadanya orang memperebutkan bahkan ludahnya yang suci. Sekarang mencium tangan Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Kembali kita menyaksikan penderitaan Fatimah pada hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang kita lihat datang ke rumah Nabi dengan membawa kedua putranya? Langkahnya gontai, tubuhnya lunglai dan wajahnya sayu. Yang menjatuhkan dirinya ke tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya membasahi dada Rasul yang mulia seraya berkata, "Wa kurbah wa kurbi li kurbik ya abi." Duhai deritaku, deritaku karenamu ya Abah. Dialah Fatimah yang jiwanya tidak dapat dipisahkan dari jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Ummu Abiha yang pernah menemui Rasul Allah di tengah para sahabatnya. Dia berdiri menyambutnya. Nabi menciumi tangan Fatimah seraya berkata, "Fatimah belahan jiwaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, ia menyakitiku. Siapa yang membuatnya marah, ia juga membuatku marah." Inilah putri Rasul Al-Batul. Bila Nabi merindukan semerbak harum surga, ia mencium leher Fatimah. Pernah satu saat Fatimah datang menemui ayahnya membawa potongan roti seraya berkata, "Ini potongan roti. Hatiku tak tenang sebelum kuberikan roti ini padamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Inilah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu setelah 3 hari yang lalu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang putri tercintanya dengan penuh rasa sayang dan iba. Nabi melihat putrinya sudah seperti seonggok daging tanpa kehidupan. Dalam linangan air mata yang deras mengalir membasahi janggutnya, ia menghibur putrinya sambil berkata, "La kurba ala abbah ba'dal yaum." Tidak akan ada derita lagi bagi ayahmu setelah hari ini. Mendengar ucapan itu Fatimah menjerit. Ia tahu sebentar lagi ayah tercintanya akan meninggalkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai anakku Fatimah, janganlah engkau menangis bila aku mati. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fatimah memegang tangan kedua putranya Hasan dan Husain lalu berkata, "Ini kedua putramu ya Abah, berikan warisan kepadanya." Masih dalam linangan air matanya kita dengar Rasul bersabda, "Hasan akan mewarisi wibawa dan kekuasaanku, Husain akan mewarisi keberanian dan kedermawananku." Ketika melihat Husain, Nabi segera memeluknya erat-erat.
Dalam derita penyakit yang makin berat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan jeritan pilu seraya berkata, biarkan aku berhadapan dengan Yazid. Semoga Allah tidak memberkati Yazid. Ya Allah, aku serahkan Yazid padamu. Belum selesai Nabi bicara, ia tidak sadarkan diri lagi. Nabi pingsan lama sekali. Ketika siuman, ia merebut lagi tubuh Husain dan memeluknya. Air matanya membasahi wajah Husain. Biarkan aku dan pembunuhnya berhadapan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Hasan dan Husain merapatkan tubuh mereka yang kecil pada tubuh Rasul yang agung, mereka tidak henti-hentinya menangis. Dalam kedalaman hati anak yang bening, mereka merasakan sebentar lagi kakek yang sangat penyayang itu akan meninggalkan mereka. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ingin memisahkan mereka supaya tidak mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sakit. Tapi dengarlah bibir yang mulia itu bergumam lagi, biarkan mereka bersenang-senang denganku dan aku bersenang-senang dengan mereka, karena keduanya nanti akan ditimpa bencana sepeninggalku. Kepada para pelayatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sudah tinggalkan bagi kalian kitab Allah dan keluargaku. Siapa yang melalaikan kitab Allah, ia sudah melalaikan sunnahku. Dan barang siapa yang melalaikan sunnahku, berarti melalaikan keluargaku. Karena keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang menemuiku di telaga hari kiamat nanti. Sekarang kita menyaksikan Sayyidah Fatimah berulang kali berziarah ke pusara ayahnya. Ia berkata kepada sahabat Nabi yang lain, kenapa engkau masih bisa memperoleh ketenangan padahal kekasihku dibaringkan di balik debu-debu tanah Sahara ini? Lalu Fatimah menggumamkan syair yang terkenal, telah menimpa kepadaku runtunan musibah, yang sekiranya musibah itu menimpa malam, menimpa siang, siang akan berubah menjadi malam. Sejak meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah tidak pernah tersenyum lagi. Setiap hari ia berkunjung ke pusara ayahnya. Setiap hari ia meratap dan menangis, sehingga Ali kemudian membangun sebuah rumah hanya khusus untuk tangisan Fatimah. Rumah yang kemudian dikenal sebagai Baitul Huzn, rumah penderitaan. Kita sekarang terpaksa dengan hati sedih juga harus menyaksikan orang-orang yang dahulu pernah berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelilingi rumah Fatimah. Salah seorang di antara mereka berteriak agar rumah Fatimah digeledah dan diserbu. Fatimah berteriak dari balik tirai, ya Abah, lihatlah apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabatmu sepeninggalmu. Dengan hati pilu kita harus menyaksikan bagaimana Fatimah yang agung, yang tangannya dicium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disabdakan Nabi sebagai tidak akan menyakiti dia kecuali juga menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilecehkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Seorang sahabat menyuruh seorang sahabat yang lain mencabuk tubuh Fatimah yang mulia itu. Dalam jeritan pilu Sayyidah Fatimah, ia menyaksikan bagaimana suaminya diperlakukan oleh orang-orang yang dahulu pernah mendengar Rasulullah bersabda, man kuntu maula fahada aliyun maula. Siapa yang menerima aku sebagai pelindungnya, sebagai pemimpinnya, hendaknya menerima Ali sebagai pemimpinnya. Beberapa hari setelah itu Sayyidah Fatimah sakit. Dalam sakitnya orang melihat Sayyidah Fatimah tidak henti-hentinya merintih memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman pernah menyaksikan Fatimah berdoa di keheningan malam, Allahumma inni as'aluka billadzina astafaitahum wa bibukai wuldi fi mufaraqati ghafira wa tarhama syi'ati wa syi'ata dzurriyyati. Ya Allah, aku bermohon kepadamu demi orang-orang yang telah engkau pilih sebagai pemimpin umat ini. Aku bermohon kepadamu demi tangisan anak-anakku yang akan kehilangan aku, agar engkau ampuni dan agar engkau sayangi para pengikutku dan para pengikut dari pemimpin-pemimpin umat dari keluargaku. Pada Ali bin Abi Thalib
Fatimah berpesan agar ia dikuburkan diam-diam dan agar beberapa orang tidak menyaksikan jenazahnya. Kemudian Fatimah membersihkan dirinya, berbaring, dan tiba-tiba keluarganya menyaksikan Fatimah mengucapkan salam kepada Jibril dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Jibril. Assalamualaikum ya Abi. Ilallah la ilan nar. Dengan perkataan itulah Sayyidah Fatimah menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan kita dengan warisannya yang berharga, bahwa sebagai perempuan ia telah menunjukkan seluruh kehidupannya sebagai medan perjuangan. Marilah kita kenang Fatimah ketika dia berdiri menuntut haknya, bukan karena ia orang yang mencintai kekayaan, tapi karena ia berpikir bahwa tanpa menuntut hak itu nanti para penguasa akan berlaku zalim sesudahnya. Kalau kepada putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mereka berani merampas hak, apa pula yang akan terjadi kepada orang-orang biasa setelah itu? Fatimah berdiri menuntut haknya bukan karena kecintaannya kepada kekayaan. Ia menuntut haknya karena ia ingin memberikan contoh kepada semua perempuan di seluruh dunia ini untuk menuntut haknya dan untuk membebaskan diri mereka dari penindasan siapapun yang melakukannya. Kalau Fatimah adalah cerminan dari kaum muslimah, maka marilah kita renungkan sabda Nabi itu dengan redaksi yang baru. Kaum muslimah adalah bagian dari umat ini yang sangat penting. Kaum muslimah adalah belahan dari nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang menyakiti kaum muslimah yang seperti Fatimah, ia juga menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membuat murka para Fatimiyah, dia juga melukai hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perkenalan singkat inilah saya ingin mengakhiri perjalanan kita bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamualaikum ya qurrata aini Rasulillah. Assalamualaikum wa ala ba'liki wa ala abnaikil ma'sumin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimati Zahra wal a'immati tayyibin at-tahirin an tahsurana wa tajma'ana bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal a'immati tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.